Saya akan membawakan dongeng yang berjudul Timun Mas dalam Perspektif Lain. Sejarah selalu ditulis oleh pemenang. Kita mengenal Timun Mas sebagai gadis yang pemberani dan Mbok Srini sebagai ibu yang penuh kasih. Namun di balik rimbunnya hutan purba ada sebuah kebenaran yang terkubur dalam lumpur. Kebenaran milik dia yang dijuluki Iblis Hijau. Hari ini biarkan hutan bercerita tentang janji yang diingkari dari mulut sang raksasa sendiri. Kalian menyebutku monster. Kalian menyebutku kegelapan. Tapi tahukah kalian apa yang lebih gelap dari gua tempatku tinggal? Itu adalah kesepian. Ratusan tahun aku menjaga hutan ini, bicara pada pohon, bersahabat dengan batu. Aku hanya menginginkan satu hal, sedikit warna dalam hidupku yang hijau kusam ini. Baginya hutan adalah istana, tapi keheningan adalah penjara. Namun segalanya berubah ketika seorang wanita tua datang menghampiri dengan membawa tangisan yang membelah rimba. Ampun sang penguasa hutan, aku hanya sebatang kara. Berikanlah aku seorang anak, meski hanya satu, agar ada yang mendoakanku saat aku mati nanti. Tolonglah. Maka sang raksasa merobek sedikit keajaiban dari alam. Ia memberikan benih timun mas. Bukan karena lapar akan daging manusia, melainkan lapar akan sebuah pengakuan, sebuah janji bahwa suatu saat nanti ia takkan lagi sendirian. Kau meminta kehidupan dariku, manusia? Baiklah, tanam biji ini, kau akan mendapatkan anakmu. Tapi ingat, saat dia dewasa, dia milikku. Aku ingin dia menemaniku di sini, di kesunyian ini. Jangan coba-coba ingkar, atau hutan ini akan menelanmu. Bos Rini berjanji, saat anak itu berusia 17 tahun, ia akan mengembalikannya pada Buto Ijo. Bukan untuk dimakan, ia akan menjadi ahli waris, seseorang yang bisa diajari bahasa hutan, seseorang yang akan menemani Buto Ijo di masa tuanya yang abadi. Sejak saat itu, setiap hari Buto Ijo menghitung gugurnya daun jati sambil menyiapkan sebuah tempat tidur dari anyaman rotan dan mainan dari kayu cendana. Ia membayangkan kelak akan ada seorang anak yang memanggilnya guru atau mungkin ayah. Namun di desa seberang hutan, rencana lain sedang disusun. Waktu berlalu yang seperti air terjun. Biji itu pun tumbuh menjadi mentimun emas. Dan di dalamnya lahir seorang bayi cantik bernama Timun Mas. 17 tahun penuh kasih sayang pun berlalu. Hingga angka 17 yang terpatri pada usia Timun Mas bagai lonceng kematian bagi ketenangan Mbok Srini. Ibu, mengapa kau menangis? Lihat, aku sudah memetik bunga liar untukmu. Mengapa kau selalu melihat ke arah hutan dengan ketakutan? Apakah ada yang akan menjemputku? Tidak anakku, tidak ada. Pergilah, lari sejauh mungkin ke arah gunung. Bawa bungkusan ini. Jika raksasa itu datang, jangan pernah menoleh ke belakang. Srini, waktunya sudah tiba. Aku datang bukan untuk merusak rumahmu. Aku datang untuk menjemput apa yang telah kau janjikan padaku di bawah bulan purnama 17 tahun yang lalu. Namun yang ditemui Buto Ijo bukanlah pelukan, melainkan pelarian. Timun Mas berlari membawa 3 bungkusan ajaib. Kekuatan alam yang dipinjamkan sang raksasa kini justru digunakan untuk menghancurkannya. Mengapa kau berlari, kecil? Apakah aku begitu mengerikan sehingga kau tak sudi membayar hutang ibumu? Aku mengejarmu bukan karena lapar.
Aku hanya ingin menjemputmu. Pergi kau raksasa jahat. Terima ini, garam ini akan menghentikanmu. Timun Mas melempar bungkusan pertama. Langkah buto ijo yang menguncang bumi menjadi tersengal. Hutan itu berubah menjadi lautan yang perih di kulitnya. Timun Mas terus berlari dengan jantung yang hampir copot. Saat jarak mereka hanya selempar batu, Timun Mas melempar bungkusan kedua yang berisi cabai. Ah, cabai! Kau melemparku cabai! Mataku terbakar seperti api neraka! Tak berhenti sampai di situ. Ia melemparkan bungkusan terakhir yang berisi terasi. Hutan yang semula indah berubah menjadi lawa lumpur yang pekat. Sang raksasa terhisap. Semakin ia meronta, semakin bumi menelannya. Bukan karena sihir Timun Mas semata, tapi karena air mata sang raksasa yang tumpah menyatu dengan tanah hutan yang ia cintai. Ia tidak kalah oleh kekuatan, tapi ia kalah oleh kekecewaan. Timun Mas, kau berdiri di sana menatapku dengan benci. Kau cantik, persis seperti mentimun emas yang aku bayangkan. Silakan, hiduplah dengan tenang di atas kebohongan. Tapi ingat, yang paling pahit dari kematian ini bukanlah lumpur, melainkan kenyataan bahwa manusia tidak pernah bisa memegang kata-katanya. Sampai akhirnya lumpur itu mengering dan desa kembali damai. Timun Mas hidup bahagia, namanya harum sebagai pahlawan. Namun di tengah rawa lumpur yang sepi, seorang raksasa tertidur selamanya dalam lumpur kekecewaan. Ia tidak mati karena sihir, tapi karena patah hati oleh janji yang dihianati. Karena terkadang monster yang paling menakutkan bukanlah yang bertaring, melainkan mereka yang tidak pernah bisa memegang kata-katanya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.